Oke, kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Tidak butuh waktu yang lama, warga desa yang sebelumnya sakit kini mulai kembali sadar. Dan langkah selanjutnya adalah pemenuhan gizi. Tapi sayangnya persediaan murid-murid Gunung Hua terbatas. Ya, tentu saja Tang Soso menjadi sedikit khawatir karena sebenarnya metode penyembuhannya itu mudah, akan tetapi terkendala terkait persediaan. Saat itu Tang Soso pun langsung menyebut untuk menangkap ikan lebih banyak lagi. Mendengarkan hal tersebut, Biksu Hayon pun langsung berkata, "Amitabha, Amitabha." Tentu saja perkataannya terdengar sangat aneh. Tang Soso heran, lalu ia bertanya kepada seniornya yaitu Baekjun, "Senior, mengapa ekspresi Biksu Hayon seperti itu?" Lalu Baekjun menjawabnya, "Ada beberapa hal di dunia ini yang tidak perlu diketahui." Sebenarnya Baekjun hanya tidak ingin menceritakan bagaimana proses untuk mendapatkan ikan, yaitu Biksu Hayon sendirilah yang menjadi umpan atau masuk ke dalam kolam es untuk mendapatkan ikan tersebut. Dan tak lama kemudian kepala desa yang menyadari jika para penduduknya mulai sadar langsung menghampiri Tang Soso. Ia langsung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dengan raut wajah yang sedih. Ya, itu semua karena Soso bersikeras untuk menyembuhkan warga walaupun pada awalnya terjadi penolakan. Lalu kepala desa pun berkata, "Apa yang bisa aku lakukan sebagai gantinya?" Tang Soso hanya bisa terdiam. Dan saat itulah Cho Myun mulai berkata, "Aigo, tidak perlu berterima kasih. Inilah apa yang harus dilakukan oleh seorang penganut Tao." Tentunya saat Cho Myun membuka mulutnya, para murid Gunung Hua pun langsung khawatir. Cho Myun kembali melanjutkan, "Anda hanya perlu mengingat bahwa semua ini dilakukan oleh murid Gunung Hua dengan sangat baik." Lalu Hayon tiba-tiba menambahkan, "Shaolin juga." Dan Cho Myun menanggapinya, "Shaolin? Memangnya apa yang telah kau lakukan?" Mendengar perkataan Cho Myun, Hayon pun hanya bisa cemberut dan murid Gunung Hua pun mulai menenangkannya. Soso juga mulai menjelaskan kenapa penyakit itu bisa terjadi. Dan setelah mendengarkannya, kepala desa pun merasa sangat bersalah. Ya, karena penyakit tersebut terjadi hanya karena warga desa tidak mau keluar rumah. Tapi untungnya Tang Soso menenangkan kepala desa dan juga berkata, "Kepala desa, Anda tidak perlu merasa bersalah. Ini semua karena Istana Laut Utara." Mendengar kata Istana Laut Utara, ekspresi kepala desa pun langsung berubah. Menyadari hal tersebut, Cho Myun pun kembali masuk. "Baiklah, karena semuanya sudah selesai, mari kita membicarakan tentang biaya." Ya, murid Gunung Hua langsung terkejut dengan perkataan tersebut. Baekjun berkata, "Apa? Kau ingin memungut biaya pada situasi seperti ini?" Cho Myun menjawabnya, "Ya, tidak ada yang gratis di dunia ini." Lalu kepala desa pun mulai berkata, "Aku paham bahwa kita harus membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi seperti yang kalian tahu, kami tidak memiliki apapun saat ini." Cho Myun langsung menanggapinya, "Tenang saja, kami tidak membutuhkan uang karena kami kaya. Ada hal lainnya yang bisa dijadikan sebagai balasan. Baiklah, mari kita membicarakannya sambil meminum teh." Tak lama kemudian, sambil meminum teh, Cho Myun, murid Gunung Hua, dan juga kepala desa pun saling berhadapan satu sama lain. Kepala desa berkata, "Jadi, apa yang kau inginkan?" Cho Myun pun menjawab, "Sederhana, aku ingin mengetahui kondisi dari Istana Laut Utara." Dan lagi-lagi, mendengar kata Istana Laut Utara membuat kepala desa terdiam. Ia pun berkata, "Seperti yang kau tahu, kami hanyalah penduduk desa kecil, jadi tidak terlalu bisa mengetahui apa yang terjadi di istana." Tentu saja dari kata-katanya Cho Myun tahu itu hanyalah omong kosong.
Chung Myun pun berkata, "Ayolah, apakah ini balasan yang kami terima setelah memulihkan warga desa? Bahkan hewan tahu cara berterima kasih." Kata-kata Chung Myun tentu saja membuat kepala desa tertekan. Tapi untungnya Baekhyun dan juga Tang Soso masuk. Mereka pun berkata, "Tidak perlu terkait istana. Anda bisa menceritakan apapun terkait kondisi saat ini dan mungkin juga terkait hilangnya warga-warga desa." Nah, pada akhirnya kepala desa pun mulai berbicara. "Seperti yang kalian tahu, awalnya Istana Laut Utara adalah tempat kami berlindung. Apapun permasalahan yang kami miliki, saat kami melaporkannya, maka dengan sukarela istana akan membantu." Tapi Chung Myun tidak puas dengan informasi tersebut karena itu adalah informasi yang telah mereka ketahui. Chung Myun berkata, "Cukup, ceritakan yang lain. Bagaimana atau kapan warga mulai menghilang?" Kepala desa kembali bercerita, setidaknya 6 bulan yang lalu warga desa perlahan satu persatu menghilang. Awalnya kepala desa mengira itu adalah hal yang wajar karena biasa terjadi. Maksudnya karena rata-rata pekerjaan dari warga desa adalah berburu. Jadi mungkin saja mereka terjebak saat berburu ataupun dimangsa hewan buas. Tapi masalahnya tidak ada tanda apapun saat warga menghilang. Setidaknya sudah 30 warga yang hilang. Soso bertanya, "Kenapa kalian tidak melaporkannya kepada Istana Laut Utara?" Dan ternyata kepala desa sudah melaporkannya, akan tetapi respon dari mereka tidak terduga. Mereka hanya mengatakan mungkin saja mereka telah diburu oleh hewan buas. Nah, karena nggak ada tanda-tanda bahwa warga yang hilang itu dimangsa oleh hewan buas, warga pun mulai khawatir dan juga curiga terhadap Istana Laut Utara. Dan setelahnya muncullah orang-orang berbaju hitam. Tentu saja mereka bukan bagian dari istana. Dan setelah itu muncullah rumor terkait dengan iblis yang menculik warga. Kejadiannya tidak hanya di desa mereka, juga ada di desa lainnya. Tentunya murid Gunung Hua langsung paham jika itu iblis pasti berkaitan dengan kultus iblis, apalagi mereka juga mengenakan pakaian serba hitam. Nah, Tang Soso setelah mengetahui jika ada desa lainnya yang mungkin mengalami kondisi serupa dengan desa yang mereka tangani, langsung bangkit seolah-olah ingin melakukan tindakan lebih lanjut. Tapi Chung Myun menghentikannya. Ia berkata, "Tenang saja, saat ini bahkan jika kau tidak turun tangan, masalah bisa diatasi." Ya, itu semua karena Chung Myun dan murid Gunung Hua lainnya telah mengetahui masalah penyakit tersebut dan bagaimana cara mengobatinya. Tapi di luar itu ada masalah yang lebih kompleks. Melihat sesuatu seperti ini terjadi di banyak desa dan bagaimana respon dari istana, nampaknya istana atau raja baru telah kehilangan kendali sepenuhnya dan mungkin saja si raja ini telah menjadi boneka dari kultus iblis. Nah, karena Chung Myun sudah bisa membaca situasi yang terjadi di Istana Laut Utara, maka tidak ada jalan lain selain bertemu atau mengunjungi langsung istana. Chung Myun memerintahkan semua orang untuk bersiap. Tapi Soso kurang setuju karena masih ada desa lainnya yang serupa yang mengalami kondisi serius seperti desa yang mereka temui. Chung Myun berkata, "Tidak perlu khawatir, bukankah kita sudah menemukan solusinya? Hanya perlu memberikan mereka daging mentah. Jadi kita hanya perlu menangkap ikan lebih banyak, maka permasalahan akan terselesaikan." Mendengar kata-kata tersebut, Hayon langsung berkata, "Amin.
Amitabha, Amitabha. Pada titik ini Hayeon menolak untuk kembali masuk ke dalam laut es dan mengambil ikan. Tentu saja sebenarnya dengan kemampuan Hayeon saat ini mudah baginya untuk bertahan di dalam es dan mengambil ikan. Tapi permasalahannya ia adalah penganut Buddha dan menghormati setiap kehidupan. Jadi memburu ikan secara alamiah bagi biksu Shaolin adalah hal yang bertentangan. Mendengarkan penjelasan Hayeon, Cheolmyeon pun langsung mengejeknya. Jadi kau tidak ingin menolong orang? Hayeon ingin menjelaskan Amitabha, tapi Cheolmyeon langsung memotongnya. Lihatlah biksu botak ini. Ia berkata menghormati setiap kehidupan tapi mengenakan jaket yang terbuat dari kulit beruang. Nah, mendengarkan kata-kata Cheolmyeon itu membuat semua orang mulai sadar. Mereka bahkan lupa atau tidak sadar jika Hayeon mengenakan jaket dari kulit beruang. Tentunya jika itu dikenakan oleh biksu lain, pasti itu menjadi hal yang aneh. Tapi mungkin karena Hayeon terlalu lama dengan murid-murid Gunung Hua, itu terlihat wajar. Hayeon yang sadar juga ingin mencoba melepaskan jaket tersebut, tapi Yeonjung menahannya. Biksu, bukankah itu lebih baik daripada mati kedinginan? Aku yakin Buddha pasti akan memahaminya juga. Tapi tiba-tiba Cheolmyeon pun merasakan sesuatu yang aneh di luar ruangan. Ia pun langsung berlari dengan cepat keluar ruangan. Murid Gunung Hua juga ikut terkejut. Pergerakan Cheolmyeon terlalu tiba-tiba dan nampak aneh. Oleh sebab itulah dipandu oleh Baekhyun, murid-murid Gunung Hua pun ikut mengejar Cheolmyeon dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.